Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Sekaligus kita akan bersama menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita memfokuskan diri kita, memberi waktu dan menjaga ketenangan selama beribadah kita kepada Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Bersama-sama kita akan mengangkat pujian Kau Allah yang kudus. Mari bersama-sama angkat suara kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kau Allah yang kudus Tuhan.
kami dengan segala kelemahan dan pelanggaran dosa kami kepada-Mu Tuhan. Kami mohon ampun kepada-Mu, sucikan diri kami agar kami dapat layak memuji menyembah nama-Mu dan dapat menghadap hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati rangkaian ibadah ini dan lewat harinya, biar nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Tuhan berkati juga para pelayan-Mu yang melayani Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Kami naikkan di dalam kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, bagaimana saudaranya hari ini? Luar biasa ya, amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri kembali, saudaraku. Tuhan berkenan mengampuni dosa kita karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Kita mau mensyukurinya sambil kita mengucapkan firman Tuhan yang ada di Yesaya 1 pasal 18 sampai pasal 1 ayat 18 sampai 19 bersama-sama demikian. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti biru besi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin. Mari bersama-sama kita boleh berikan salam kepada kanan kiri kita, katakan damai Kristus besertamu. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan adalah terang kita, amin. Tanpa Tuhan kita hidup dalam gelap. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kepada Tuhan dengan sukacita, katakan Tuhan adalah terangku. Mari bersama-sama berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Berapa
mendengarkan firman Tuhan. Saatnya suara Tuhan akan menyapa kita. Mari persiapkan diri kita dan hati kita sambil menaikkan pujian Indah Bersamamu. Mari bersama-sama, mari siapkan hati kita. Sebab hanya di dekat Allah saja hati kita bisa merasa tenang. Katakan bahwa kita akan selalu ingin untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu bersama Tuhan selamanya. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku.
satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Pada saat pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang sudah kami lantunkan semuanya berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan Tuhan sebagian dari sabda-Mu, sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semuanya. Kiranya Roh-Mu yang kudus juga melembutkan hati kami semuanya, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, boleh kami mengerti, dan boleh kami lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita sehat, pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita akan melihat ya di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus, yaitu Injil Lukas 9 ayat yang ke-28 sampai yang ke-36. Kita akan membaca ayat ini secara berganti-ganti ya, supaya kita semua berinteraksi ya, ada interaktif sehingga kita semuanya terlibat. Saya akan memulai ayat yang ke-28, Bapak Ibu 29 dan terakhir bersama-sama. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika dia sedang berdoa, membawa wajahnya berubah dan pakaiannya putih berkilau keluar. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan dinantinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika 2 orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Bersama-sama ayat yang kita baca. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah terjadi mereka. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah dengarkanlah suara Yesus. Dengarkanlah suara Tuhan. Bapak Ibu mau mendengarkan suara Tuhan? Bapak Ibu mau mendengarkan suara Tuhan? Saudara, dengarkanlah suara Yesus.
dengarkanlah suara Tuhan. Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, dalam masa-masa transfigurasi, di mana peristiwa Tuhan Yesus ya berubah-ubah yang disaksikan oleh Petrus dan Yohanes dan Yakobus ya, pada saat dia di atas gunung, pada saat di atas bukit. Kita melihat gambar dari sini Yesus ya dalam kemuliaannya waktu di atas bukit itu. Ada di situ Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus melihat, menyaksikan bagaimana kemuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan wajahnya bersinar berkilau-kilauan, yang disebut dengan transfigurasi itu. Dan transfigurasi itu adalah suatu penegasan di mana keilahian Tuhan Yesus, kemahakuasaan Tuhan dinyatakan begitu kemilau, begitu bersinar, begitu penuh dengan kemuliaan yang luar biasa. Sehingga kalau kita melihat dalam teks bacaan tadi, sampai-sampai Petrus terpesona sekali, sampai-sampai murid Yesus terutama Petrus kepingin tinggal di situ selama-lamanya bikin kemah, karena begitu bahagianya, begitu melihat Yesus yang penuh dengan kemuliaan, begitu melihat wajah Yesus yang penuh dengan keilahian. Jadi transfigurasi atau peristiwa di mana Yesus ya berubahnya itu bukan berubah menjadi rupa yang lain, tapi rupanya itu wajahnya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan cahaya yang sangat-sangat ilahi. Dan juga dikatakan di situ ya, bukan hanya menegaskan keilahian Tuhan Yesus masa transfigurasi ini, tapi juga ini menceritakan bagaimana pengalaman spiritual ya, pengalaman rohani yang memperkuat, memperdalam iman para murid saat itu. Saudara, kita perlu yang namanya kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan oleh Tuhan, sehingga melalui kejadian itu, yang melalui transfigurasi yang ada, di mana Yesus wajahnya penuh kemuliaan, bukan hanya menegaskan tentang keilahian Tuhan, bukan hanya menegaskan bagaimana Tuhan itu maha mulia, tapi juga memperkuat iman para murid saat itu. Oleh sebab itu kita lihat di dalam ayat 35 dikatakan, maka terdengarlah suara dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dan inilah yang menjadi tema ya pada pagi hari ini, tentang bagaimana kita harus mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan dia. Saudara, kata mendengarkan atau mendengar di situ diterjemahkan dalam bahasa Yunani dengan kata akuo. Ya. Apa itu akuo? Apa itu mendengar yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Ya, mendengar yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan kata aku adalah mendengar lalu mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Selama ini kita sudah menjadi orang Kristen, selama ini kita sudah menjadi jemaat Tuhan, berapa kali, entah berapa ratus kali kita mendengarkan mungkin khotbah, kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang menjadi masalah, yang menjadi suatu permasalahan kita, apakah kita sudah mendengar lalu mengikuti perkataan Tuhan Yesus, mendengar lalu mengikuti apa yang Tuhan katakan, apa hanya sekedar mendengar dan mendengar saja, sehingga kita menjadi orang yang dapat piagam nanti dalam kerajaan surga, yang jago mendengar saja, menjadi pendengar yang baik, tetapi tidak menjadi pelaku yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan aku itu mendengar lalu mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Yang kedua, mendengar tetapi juga mempelajari. Ya, mendengar tapi mempelajari, menyimak dan memahami ajaran Yesus. Jadi mendengar itu apa? Mendengar mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Mendengar itu apa? Mendengar itu mempelajari, menyimak dan memahami ajaran-ajaran Yesus.
Yang ketiga dikatakan aku itu mendengar, berarti mentaati, tunduk patuh kepada perintah Tuhan Yesus. Dan ini menjadi sebuah pergumulan juga dalam kehidupan kita. Jadi mendengar bukan hanya sekedar kita duduk mendengar, melihat mendengar saja, tapi kita juga menyimak. Ya, mendengar lalu kita ikuti apa sih maunya Tuhan Yesus. Mempelajari juga, menyimak, memahami ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Lalu setelah kita sudah mendengar, ya, menyimak, memahami, lalu kita mentaati, tunduk patuh kepada perintahnya Tuhan Yesus. Ya. Nah, selama ini menjadi pertanyaan buat kita, apakah saya sudah mendengar, menyimak, lalu mengerti, dan sampai tingkat melakukan, mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Sudah sampai tingkat di mana kita mendengarnya, mendengar firman Tuhan ya? Mendengar, lalu menyimak, mengerti, lalu melakukan. Sudah sampai mana? Baru mengerti ya. Nah, yang Tuhan maksudkan dengarkanlah Dia adalah bukan hanya sekedar dengar, tapi coba, oh aku ngerti, paham, aku nurut, gitu loh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa sih kita sulit? Mengapa kita sulit untuk mendengarkan suara Tuhan? Karena Tuhan tidak terlihat. Ini menjadi trouble, ini menjadi masalah. Kita sering susah, sulit mendengarkan suara Tuhan, bahkan sulit fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak kelihatan. Coba kalau Tuhan kelihatan, takut kita kan? Karena Tuhan tidak kelihatan, maka kita kadang-kadang sulit mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan tidak kelihatan, maka kita tidak menghormati dan tidak menghargai Tuhan. Ya. Baik dalam gereja, dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Tuhan tidak kelihatan, sehingga kita tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, tidak lagi menghormati Tuhan. Maka ada sikap-sikap yang tidak baik kita tetap lakukan, entah di gereja, entah di luar gereja. Kita tidak menjaga sikap dengan yang baik. Karena apa? Tuhan tidak kelihatan, tidak kelihatan. Ya. Jadi seringkali tidak menghormati Tuhan. Ya, wong yang terlihat saja, kadang kita tidak pernah mau dengarkan nasihatnya. Betul lah, betul. Coba, jangankan yang tidak kelihatan kita dengarkan nasihatnya, yang kelihatan saja kita tidak mau dengarkan nasihatnya. Betul apa enggak? Contohnya, Bapak Ibu bisa berikan contoh? Yang kelihatan saja tidak bisa kita dengarkan nasihat. Contohnya siapa? Orang tua kita saja kalau beri nasihat, kadang kita tidak dengarkan kok. Itu contoh real Allah yang kelihatan. Wakil sebagai Allah, orang tua saja kita kadang-kadang sepelekan kok. Betul? Ngerti apa Rika orang tua? Berisik. Siapa yang iya ini? Ini kan real. Jadi kita itu sangat impossible, sangat dibilang saya itu dengarkan suara Tuhan, saya itu naati sama Tuhan. Yang real saja, yang kelihatan saja. Orang tua kita ngomong aja nggak didengerin kok. Iya, puji Tuhan karena nggak tuli ya. Dengar ya, puji Tuhan masih bisa mendengar. Saudara, di tempat lain, di gereja-gereja lain banyak pemuda seperti itu yang tidak mendengarkan orang tuanya yang kelihatan. Kalau di sini tidak ada.
Ya, amin. Amin. Nah, di tempat lain. Cuma yang di tempat lain lagi di sini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama bertumbuh. Ya, yang kelihatan itu orang tua kita. Orang tua kita itu kalau menasihati, kalau beri nasihat itu kira-kira nasihat yang menjerumuskan atau yang membawa kebaikan? Kok saya ragu kalau ada orang tua kok nasihatnya supaya anaknya itu terperosok, terjerumus dalam kesengsaraan? Kayaknya enggak ya? Enggak lah. Orang tuanya yang pemabuk aja melu saya, gitu kan? Iya gitu. Jadi tidak mungkin. Maka ini sebagai perbandingan, orang tua saja nasihat terus pendeta kelihatan enggak? Ya itu kan sebenarnya wakil juga. Kadang pun tidak bisa didengarkan. Nah, itu menjadi masalah kenapa sulit. Wong tua tidak kelihatan, yang kelihatan aja juga kadang nggak bisa kita dengarkan nasihat, apalagi yang tidak kelihatan. Maka penekanannya, dengarkanlah suara Tuhan pagi hari ini. Amin. Dengarkan nasihatnya, saudara. Dengarkan dengan baik tuh, pasang telinga dengan baik. Ya. Terus yang kedua, mengapa kita sulit juga untuk mendengarkan suara Tuhan? Kalau tadi apa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Ya. Terus manusia pun yang kelihatan tidak kita dengar. Lalu yang kedua, saudara bisa baca? Apa? Coba baca bareng-bareng. Membangun spiritualitas masa bodoh. Ya. Karena kita sudah membangun sebuah karakter, sebuah spiritual dan masa sadar dan sudah sering begitu. Kita segitu. Kalau sudah ada spiritualitas, sudah karakter bangun yang masa bodoh, kira-kira mau dengar enggak suara Tuhan? Saya yakin mungkin didengar, tetapi didengar saja, tidak akan dilakukan karena sudah apa? Bodoh amat. Emang gua pikirin. Sifat, sikap seperti ini sudah terbangun menjadi sebuah karakter yang akhirnya di situ menutup suara Tuhan untuk kita nggak mau lakukan firman Tuhan, untuk kita nggak mau taati firman Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita sudah membangun spiritualitas masa bodoh yang membuat kita tidak peka dan enggan mendengar suara Tuhan, bahkan tidak mau mentaati dan tidak mau diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Karena apa? Masa bodoh. Kalau udah masa bodoh gimana? Ya bodoh amat. Nah, emang gue pikirin, ya. Lalu kapan kita akan melakukan firman Tuhan? Lalu kapan kita akan berubah? Kalau spiritualitas masa bodoh masih kita pakai terus. Ini harus dirubah. Amin. Saudara, berhati-hatilah karena banyak suara lain yang berasal ya. Berhati-hatilah karena banyak suara lain yang bukan berasal dari suara kebenaran, bukan dari suara Tuhan, yang akhirnya suara dunia, suara diri sendiri, suara hati nurani itu yang akan menutup suara kebenaran firman Tuhan. Ada banyak suara yang membuat kita menjadi memiliki prinsip masa bodoh, dan suara dunia ini, suara iblis ini, suara-suara yang membuat kita tidak lagi peka terhadap firman Tuhan, tidak lagi mau melakukan firman karena sudah masa bodoh, dan ditambah dengan suara-suara dunia yang membuat kita gak usah ibadah, gak usah lakukan firman Tuhan. Tuhan tidak kelihatan ini, gitu kan? Iya, hati-hati saudara. Tadi malam saya menyampaikan sebuah kisah ilustrasi kepada anak kaum muda. Ada seorang raja, dia mau pergi ke hutan,
Lalu dia bertanya kepada budaknya, kepada pengawalnya, ayo kita pergi ke hutan. Tolong kamu cek hutan itu aman atau tidak, steril atau tidak dari binatang buas. Pengawal bilang, sudah dicek, pulang, aman. Mari kita berangkat. Pengawal dan raja pergi ke hutan. Setelah sampai hutan, ternyata ya di sana ada binatang buas, ada harimau, dan menyerang raja dan pengawalnya. Dan raja itu diserang dan jarinya putus, hilang satu. Raja marah, pulang. Sampai di rumah, maka pengawal budak itu pengawal penjarakan dia. Kenapa? Katanya aman, tapi dia ternyata nggak aman. Setelah itu dia utusan lagi, karena harimau tadi sudah dibunuh, utusan lagi suruh cek hutan itu masih ada enggak binatang buas. Kamu jalan lagi, pulang dia cek di laporan sudah nggak ada binatang, sudah aman. Setelah itu raja pergi sendirian ke hutan. Memang aman, saudara. Dia pergi sendiri, ya, jalan-jalan di hutan raja tanpa pengawal. Kenapa? Pengawal tadi sudah dimarahin, dimasukkan ke dalam penjara, penjarakan dia, di penjara. Maka raja pergi sendiri ke hutan. Dan di hutan ternyata aman, tidak ada binatang buas. Tetapi raja ini, ya, naas, tertangkap oleh suku primitif yang ada di hutan itu dan ditangkap, diikat, dibawa ke dalam ruangan sebuah gua, dan di sana diikat, ditaruh di sebuah mezbah, mau dipersembahkan kepada dewa orang primitif itu. Tetapi pada saat mau dipersembahkan, ternyata ada beberapa orang dari anggota suku primitif yang melihat, tuh kok tangannya buntung, satu jarinya cacat. Maka dibilang nggak jadi, lepaskan dia, karena korban untuk dewa harus yang sempurna, kane cacat. Maka dilepaskan dan raja ini pulang. Sampai di rumah pulang, lalu dia katakan kepada pegawai yang lain, tolong lepaskan pegawai itu. Ya, saya bersyukur ternyata Tuhan itu baik. Melalui tangan saya yang buntung satu ini, gara-gara saya kemarin diserang harimau, ternyata saya tidak jadi dikorbankan di atas mezbah untuk persembahan kepada dewa. Jadi saya selamat. Terus raja minta maaf, maafkan saya karena aku sudah memenjarakan kamu, ya. Pengawal itu bilang, Tuhan itu baik, saya bersyukur karena dengan saya di penjara, saya tidak ikut Tuhan. Kalau saya ikut Tuhan di sana, mungkin saya lah yang dipersembahkan karena saya yang sempurna, tidak ada cacatnya. Jadi melalui kisah ini, melalui kehilangan jari pun Tuhan tetap baik karena ada rencana Tuhan. Melalui kisah ilustrasi ini juga, ya, seorang pengawal dipenjarakan, Tuhan itu baik karena melalui saya di penjara, saya tidak jadi korban di sana. Dalam segala keadaan, kondisi apapun, ya, masalah yang kita alami seperti apapun, Tuhan itu tetap baik. Amin. Tahunya kapan? Tahunya nanti. Kalau saat kita menghadapi masalah, kita seringnya mengeluh dan berkata Tuhan itu tidak baik. Jadi dalam kondisi apapun, Tuhan tetap baik. Saudara, oleh sebab itu pekalah dan kenalilah suara Tuhan. Saudara, ini juga sebuah cerita di mana di India. Kalau sudah pernah melihat film Radha dan Krishna, yang Radha itu pernah tersesat di hutan, tapi satu hal, dia mengenal seruling suara daripada Krishna sebagai pemantau, sebagai petunjuk untuk dia bisa keluar dari hutan. Sehingga apa? Karena Radha, ya, dia mendengarkan baik-baik seruling yang ditiupkan oleh Krishna, sehingga ketika dia tersesat di hutan, dia bisa keluar dari hutan. Karena apa? Ada patokan yang jelas, serulingnya Krishna saya dengarkan, itu yang menuntun saya bisa keluar dari hutan, tidak tersesat. Di dalam dunia ini pun kalau kita punya patokan yang jelas, firman Tuhan kita dengarkan, itulah patokan kita yang menuntun kita dari setiap kesulitan hidup kita. Amin.
Firman Tuhan dengarkan, saudara. Itu sebagai patokan dalam hidup kita. Saudara, kita lihat Petrus terjebak pada hal-hal yang sensasional. Ayat 33 dia berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Kadang orang itu ya terjebak kalau sesuatunya yang sensasional. Wah ini ya, wah luar biasa. Wah, penuh kemuliaan. Wah, ini tempatnya luar biasa. Jadi Petrus terjebak dengan apa? Dengan sensasional yang ada di gunung itu. Wah, luar biasa. Seolah-olah ini pengalaman yang luar biasa. Ya, tetapi sebenarnya juga Petrus nggak tahu apa-apa. Dia ngomong nggak tahu apa yang dia omongkan. Kadang orang kalau rohaninya terlalu tinggi, terlalu sensasional, berbahasa ini, berbahasa itu, tidak tahu apa yang dikatakannya, sensasi. Hati-hati, sensasi ya. Dan ini kita lihat saat Petrus mengalami sensasi, bahkan dia tidak tahu apa yang dikatakan oleh dirinya, Allah seolah mengintervensi. Datanglah, dikatakan awan menaungi mereka. Jadi Allah nggak ngomong apa-apa, udah kamu tuh jangan over, kamu jangan sensasi. Tapi Allah nggak bilang gitu, tapi mengintervensi dengan datanglah awan itu menaungi mereka. Datanglah awan menaungi mereka, ya, yang berisikan suara dalam awan itu. Jadi dalam awan ada suara yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kamu itu mau pilih siapa? Ini ada figur kan? Di situ ada figurnya Yakobus, ya, ada yang Musa dan Elia, ada Tuhan Yesus. Kamu tuh mau dengarkan suara yang mana sih? Kamu pro mana? Kamu pilih yang mana sih? Orang terjebak bukan kepada figurnya suara Yesus, tapi suara nabi yang lain, suara-suara pendeta yang lain, yang khotbahnya bagus, yang khotbahnya sensasional, tetapi tidak ada esensinya. Orang suka cari sensasi, tapi nggak mau cari esensi. Wah, ini sensasinya bagus loh, rame loh, bagus loh, lucu loh, bisa melawat loh, ini loh lucu loh. Tapi esensinya ada enggak? Esensi itu apa sih? Esensi itu yang terpenting. Banyak orang yang punya diksi yang bagus, pemilihan kata-kata yang bagus, ya. Tetapi sebenarnya cuma bumbu-bumbu saja yang buat enak, tapi esensinya tidak ada. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya mau menegur Petrus, kamu jangan suka cari ibadah yang penuh sensasi, tapi ibadahlah yang ada esensinya. Kamu boleh punya pengalaman yang bagus dengan Tuhan dan kemuliaan Tuhan, tapi esensinya apa? Ya, kebenarannya apa? Jadi Allah mengintervensi. Mungkin kita sering mendengar ceramah, mendengar khotbah yang mengena hati, menyentuh emosi, sensasional, bisa bikin ketawa, lucu, diksinya bagus, tapi mungkin tidak ada esensinya, tidak esensial, tidak menampilkan kebenaran Kristus sama sekali. Hati-hatilah, karena dia ingin menampilkan kemuliaan dirinya sendiri supaya dia menjadi orang yang top dan terkenal, tapi tidak memberitakan Kristus sama sekali. Yesus di atas gunung jelas. Kamu mau dengarkan siapa? Suara Musa, ya, perkataan Elia, atau perkataan Tuhan Yesus Kristus? Saudara, Petrus dievaluasi oleh Tuhan Yesus. Fokusmu beribadah kepada Musa dan Elia atau kepada Tuhan Yesus Kristus? Ini menjadi penting. Engkau beribadah, engkau datang ke sebuah ibadah, fokusmu itu kemana?
Karena orang Yahudi waktu itu ngerti benar kalau Musa itu adalah tokoh perjanjian lama yang hebat, yang membawa orang Israel itu, memimpin orang Israel ya di padang gurun, ya walaupun tidak masuk Kanaan. Tokoh hebat, sehingga wah Petrus melihat, karena Petrus kan baru pernah melihat, Petrus Yakobus baru pernah melihat yang namanya Musa dan Elia. Ini kan tokoh perjanjian lama yang sudah ribuan tahun yang lalu meninggal, muncul di sampingnya Tuhan Yesus dan dibilang, wah luar biasa. Elia adalah seorang tokoh yang membunuh 400 nabi Baal. Itu juga tokoh perjanjian lama yang dikenal. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, fokusmu, ibadahmu, fokusnya itu siapa? Manusia apa Tuhan? Amin. Ketika engkau berfokus kepada manusia, engkau akan kecewa. Tapi ketika engkau berfokus kepada Kristus, untuk kemuliaan Kristus, engkau tidak akan kecewa karena ada esensi yang jelas. Ya, saudara, kita lihat ketika esensial atau yang esensi sudah ketemu, kita menemukan esensinya, maka kita akan mereformasi diri. Ya, percayakah ya Allah berbicara kepada kita setiap hari? Percayalah, tiap hari Allah berbicara kepada kita. Terkadang kesibukan kita bisa membuat kita tidak mendengar suara Tuhan, saudara. Dan kita melihat pembaptisan Yohanes Pembaptis itu adalah awal di mana Yesus memulai pelayanannya. Di situ dikatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Lalu ditampilkan dalam transfigurasi ya di sini waktu dia di atas gunung. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Anakku yang kepadanya lah aku berkenan. Lalu di sini ditegaskan, dengarkanlah dia. Jadi jangan dengarkan yang lain. Dengarkanlah Yesus, itu esensinya. Dengarkanlah Injil, kebenaran yang sejati. Saudara, oleh sebab itu aku di sini memberikan diri kita untuk mendengar suara Tuhan, mentaati firman Tuhan, menghargai Tuhan yang tidak nampak dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara, tahukah kita orang Kristen pun juga berpuasa, saudara? Dimulai dari mana? Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 dan berakhir pada hari Kamis 17 April 2025, di saat dimana masa 40 hari berpuasa disebut puasa Prapaskah. Orang itu puasa kalau yang mau melakoni, tapi nggak wajib. Silakan. Jadi orang Kristen pun juga berpuasa. Mulainya kapan? Mulainya 5 Maret 2025 kalau mau silakan. Berakhir pada hari Kamis 17 April 2025. Kalau mungkin saudara yang kepengen puasa, silakan nih puasa. Jadi mulai 5 Maret 2025 dan berakhir pada hari Kamis 17 Maret 2025, masa 40 hari disebut Prapaskah, sebelum Paskah, puasa. Ini dilakukan karena menghayati menuju sengsara Tuhan Yesus. Masa berpantang, yaitu bisa menghindari yang menjadi kesenangan kita. Berpuasa ya, menghindari yang menjadi kesenangan, mengalokasikan uang kesenangan kita. Jadi uang-uang itu disisihkan. Saudara kan, saya tahu lah, kita semua dapat rezeki dan sering dapat rezeki, sering dapat berkat. Pernahkah kita mengalokasikan yang sebagian itu untuk Tuhan? Apa hanya untuk kesenangan kita semua? Nih, jadi mengalokasikan uang yang untuk kesenangan kita untuk membantu orang lain atau pekerjaan Tuhan. Berpuasa semampu kita sambil mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya. Karena sekolah minggu bagus, setiap minggu ini ada celengan untuk maintenance. Ya. Mau 5.000, mau 2.000, tidak apa. Nanti ada kebutuhan bisa diberi. Saudara, ini yang penting. Nah, saudara, puasa saya singkat. P-nya adalah pikiran jangan macam-macam. U-nya ucapan dijaga. A-nya aksi yang baik-baik dong, jangan yang tidak baik. S-nya sesamaku aku hormati. A, amal diperbanyak. Jadi selamat kita mendengarkan Dia, mendengarkan suara Tuhan Yesus Kristus, sang kebenaran sejati. Amin. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami diajari untuk mendengarkan suara Tuhan, mentaati suara Tuhan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri, mari bersama kita menyatakan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum masuk dalam sakramen perjamuan kudus, marilah kita akan mendengarkan makna perjamuan kudus. Demikianlah makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sebuah peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia di dunia. Roti dan anggur merupakan tanda dan materai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan manusia. Setiap kita yang telah dibaptis dan mengaku percaya kepada Tuhan diundang untuk ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Marilah kita sejenak mengambil waktu masing-masing secara pribadi untuk bermohon ampun dalam doa dan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami. Kami melepaskan pengampunan sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang maha suci. Amin. Saya memanggil untuk pelayan perjamuan kudus maju ke depan dan untuk membagikan roti dan anggur kepada jemaat dengan diiringi pujian. Satu lagi mungkin Matthew boleh membantu, atau siapa? Stephen boleh. Yesusku berdiri
sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Angkatlah roti ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan setelah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat dikasihi Tuhan, angkatlah cawan ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Marilah kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah melakukan sakramen perjamuan kudus, perjamuan suci, di mana kami boleh memperingati kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di atas bukit Golgota 2025 tahun yang lalu. Oleh karena kematianmu, oleh karena kasihmu, oleh karena darahmu, kami diampuni, kami diselamatkan. Biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus kami, iman kami semakin diteguhkan, iman kami semakin dibangun, rohani kami semakin kuat, hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan pujian. Hujan berkat akan bercurah. Hujan berkat akan tercurah, itulah janji kudus.
Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami sudah memberikan persembahan syukur kami padamu Tuhan. Kiranya seberapa persembahan kami dapat memberikan bantuan pada pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Tuhan memberkati tangan kami sudah memberi sesuai dengan janji firman-Mu, dan Tuhan memberkati pelayan-Mu yang sudah mengedarkan kolektor pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan dulu di dalam kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Lalu untuk selanjutnya saya akan membacakan untuk warta sepekan. Ada ibadah persekutuan tengah minggu diadakan Rabu 5 Maret 2025 bertempat di gereja jam 6 sore. Untuk WL-nya Saudara Matthew, mohon partisipasi kehadiran jemaat semuanya. Kemudian ada ibadah remaja Sabtu 8 Maret 2025 bertempat di gereja pada pukul 6 sore. Untuk WL-nya saya sendiri, Rahel Natalia. Ayo teman-teman remaja datang untuk beribadah. Untuk pelayanan kebaktian umum Minggu 9 Maret 2025 pukul 8 pagi. Untuk WL-nya Saudari Mariana, Rahel Mariana, singernya Saudari Mairia dan Saudari Jessica, Asyir Bapak Ibu Haji, untuk LCD Bapak Edi Kuswoyo. Lalu nanti untuk didoakan bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Maret untuk maju ke depan. Selanjutnya kita akan menerima doa syafaat dan doa berkat. Ya, yang berulang tahun ada di bulan Maret. Untuk sekeluarga, buset. Murah kita ngomongin sekeluarga. Ibu atau Betty? Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan doa bersama-sama, cepat mendukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Maret ini. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berdoa untuk Ibu Sabtono, untuk Ibu Wawan atau Aning, untuk Kiel, untuk Asael yang di bulan Maret ini mereka berulang tahun. Tuhan, kami berdoa agar kiranya Engkau memberkati mereka. Kami bersyukur sepanjang setahun mereka sudah diberkati Tuhan, sudah dilindungi oleh Tuhan, sudah melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan waktu-waktu selanjutnya kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus. Baik Asael, Kiel, maupun saudara Aning, maupun Ibu Sabtono, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkati jasmaninya, Engkau berkati rohaninya, Engkau berkati kesehatannya. Kiranya umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya adalah kekayaan dan kehormatan. Engkau berkati apa yang menjadi pergumulannya, Engkau berkati iman dan rohaninya. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua yang berulang tahun dalam tangan Tuhan, supaya mereka semakin diberkati Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan semakin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka semua yang berulang tahun. Haleluya, amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa penutup atau doa berkat, mari kita akan berdoa bersama-sama, bersyafaat bersama-sama. Kita panjatkan doa kita panjatkan syafaat kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan di bulan Ramadan ini supaya saudara-saudara kami umat muslim yang menaikkan ibadah puasa, kiranya mereka diberikan kekuatan dan disertai oleh Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan puasa mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati pemimpin Indonesia dari pusat hingga daerah, agar pemimpin kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang arif, adil dan bijaksana, sehingga Tuhan sendiri akan memampukan mereka para pemimpin kami untuk memajukan Indonesia. Berkati setiap program-program para pemimpin kami Indonesia, supaya program itu bisa terlaksana dengan baik. Biarlah mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur,
gubernur, bupati, camat sampai lurah. Tuhan memberkati beliau-beliau yang menjadi pemimpin di negeri ini. Berkatilah juga TNI, berkatilah juga Polri Tuhan, supaya mereka yang menjadi alat-alat pemerintah, menjadi penjaga pemerintah, Tuhan berkati baik TNI maupun Polri, supaya betul-betul mereka menjadi aparat yang netral, aparat yang betul-betul mendedikasikan diri untuk negeri ini, mengabdikan diri mereka untuk bangsa negara Indonesia tercinta. Diberkatilah mereka semua yang bertugas dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan memberkati juga Engkau, Tuhan memberkati sinode kami Gereja Bethel Tabernakel di seluruh Indonesia. Kami bersyukur ada beberapa gereja-gereja baru mulai menggabungkan diri ke sinode GBT ini. Kami bersyukur karena GBT semakin banyak, GBT semakin dikenal, dan GBT semakin diberkati oleh Tuhan. Untuk selanjutnya Tuhan terus berkati sinode GBT, termasuk GBT di Candinata ini diberkati oleh Tuhan. Diberkati segala pergumulannya, diberkati segala kebutuhannya, fasilitas-fasilitas gereja yang kami butuhkan, sound system yang sudah mulai tua dan sudah mulai rusak, kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga untuk sarana-sarana transportasi yang kami butuhkan, Engkau memberkati. Teras gereja yang rindu untuk kami bisa bangun dan tinggikan lebih baik lagi, Tuhan menolong dan Tuhan berkenan memberkati pergumulan kami. Terima kasih, kami juga doakan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah seluruh pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Engkau berkati. Rumah tangga jemaat-Mu di sini Tuhan diberkati Tuhan, agar selalu harmonis, selalu bahagia, selalu diberkati oleh Tuhan. Diberkati kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah mereka. Pak Marsono yang pasca kemarin tabrakan juga Tuhan pulihkan kesehatannya. Jemaat-jemaat yang lain yang sakit yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, Tuhan hadir menolong, menjamah, menyembuhkan mereka semua. Diberkati pendidikan anak-anak-Mu di tempat ini, baik yang TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang ada di dalam bangku kuliah. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami serahkan juga Tuhan pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, mereka mungkin yang sudah bekerja, berkati pekerjaannya. Yang sedang bergumul untuk pekerjaan, berikanlah pekerjaan yang terbaik. Tuhan, ajar kami untuk selalu peka dan mau mendengarkan suara Tuhan setiap hari. Suara Tuhan yang menuntun kami kepada kebenaran, suara Tuhan yang menuntun kami kepada ketaatan, suara Tuhan yang membuat kami lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kurang sempurna, dan kami akan sempurnakan doa kami sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Seluruh sidang jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri, dan kita akan diutus untuk menjadi saksinya, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin.